Sebuah truk bermuatan beras tak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk panik dan berupaya menghindari. Video amatir merekam detik-detik sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dengan kencang di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat berteriak panik dan memperingatkan sejumlah kendaraan di belakangnya agar segera menghindar. Beberapa kendaraan nyaris tertabrak tapi akhirnya sempat menghindar dari musibah. Setelah mundur beberapa puluh meter, truk akhirnya menabrak sebuah rumah warga dan terguling. Sopir truk selamat hanya mengalami luka lecet di kaki meski ia ikut terguling bersama badan truk. Sementara rumah warga yang tertimpa truk rusak parah. Dugaan sementara, truk tidak kuat menanjak akibat muatan berlebih. Supir truk kini masih dimintai keterangan. Selama proses evakuasi badan truk terjadi kemacetan panjang di ruas Jalan Poros, Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Warga Cikarang kini punya pilihan transportasi baru menuju Jakarta. Sejak kemarin Transjakarta resmi beroperasi rute Cawang Cikarang. Bagaimana antusias warga dengan rute baru ini? Berikut laporan Nata Arman. Pemirsa, Trans Jabodetabek saat ini sudah memberlakukan tarif terbaru, maksud kami trayek terbaru, yakni jurusan dari Cawang Cikarang yang tentunya beroperasi pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian dapat kami sampaikan juga rute baru ini sudah mulai diresmikan pada tanggal 11 Februari 2026 tentunya dengan 14 armada yang disediakan. Dan juga terdapat 11 titik pemberhentian. Yang pertama adalah Cawang Central Paypoint, kemudian juga Cawang Central, yang kedua adalah Pul Taksi Cawang, kemudian Hollywood Junction, kemudian Kedasi, Kasuari, Living Plaza Cikarang, Boulevard Akarde, Jalan Industri Raya 1, Jalan Industri 2 Raya 2, dan juga Cafe Walk. Kemudian untuk tarif sendiri ini diberlakukan pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 7 pagi, yakni Rp2.000. Kemudian di pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam ini diberlakukan sebesar Rp3.500. Tentunya dengan adanya kehadiran rute baru dari Trans Jabodetabek ini sangat memudahkan dari masyarakat Cikarang yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke Cikarang. Dan juga untuk pemberhentian sendiri ini di halte Cawang ini sekitar 15 menit sekali akan dilakukan pemberangkatan. Kemudian dari Cikarang sendiri untuk pemberangkatan ini dijeda waktu selama 20 menit sekali. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah momen mengharukan terjadi di Halonggonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sejumlah siswa mengunjungi teman satu kelasnya yang aktif dan ceria ternyata menahan rasa sakit akibat tumor otak. Senang ya Pak. Ya, inilah pemandangan di mana siswa satu kelas di kelas 12 SMA Negeri 1 Halonggonan, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menengok seorang teman ya bernama Arjuman yang tak masuk ke sekolah akibat sakit. Arjuman dikenal sebagai sosok siswa yang aktif, ceria, dan selalu membawa tawa ke rekannya. Dan kebiasaannya mengikatkan dasi dan karet di kepalanya. Sebelumnya dinilai sebagai kebiasaan lucu saja, ternyata Arjuman mengikat kepalanya karena menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Selama ini Arjuman menderita tumor otak. Teman-teman baru menyadari keparahan penyakitnya saat menjenguk Arjuman di rumahnya dalam kondisi yang sudah tak berdaya. Nampak teman-temannya menangis pemirsa saat Arjuman yang setengah sadar meminta teman-temannya untuk tidak menangis di hadapannya. Sempat terkendala administrasi di rumah sakit, namun Arjuman akhirnya mendapatkan perawatan intensif di ICU. Namun kabar terakhir ini Arjuman akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Suara meresap, pelankan. Yana. Baru si anak makuling.
Di cerita sedih ya bagaimana masyarakat, rakyat kecil yang harus berobat, tapi karena ada fasilitas tadi yang kurang memadai dan juga administrasinya tadi harus meninggal. Semoga cerita-cerita ini bisa diminimalisir ya ke depannya. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa. Rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ini disulap menjadi tempat pembibitan dan produksi liquid ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjual belikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, A News melaporkan.